Langsung aja intro, gue Karina Ya, Negara, psikolog klinis dan co-founder Calm at get.calm. Tiap hari Minggu, we try to lah ya nggak bisa janji tapi kayak setiap hari Minggu jam 8 nih sekarang, gue sama Anas temen gue, apa namanya, ngobrol, ya itulah hitungannya, ngobrol. Gue sama Anas ngobrol, tapi ngobrolnya yang kami berharap bisa berfaedah bagi banyak orang. mm-mm. Nas, introduce yourself. Oke, halo teman-teman. Nama gue Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Gue ketemu Karina waktu sama-sama kuliah S2, dan since then kita jadi temenan dan sahabatan juga, dan saling support each other, terutama di masa pandemi ini, dengan bikin kegiatan self-care kita melalui live Instagram, dari yang jadi psikolog 20 episode, sekarang jadi orang tua. Dan emang pengen juga teman-teman bisa ikutan ngobrol bareng sama kita, dan berbagi insight-insight teman-teman juga, dan hopefully bisa belajar juga menjadi orang tua ataupun mengenali diri kita sendiri supaya kita bisa Mhm. menjadi generasi penerus Indonesia yang sehat mental gitu kan. Yep, amin. Disclaimer as always, gua sama Anas per hari ini belum menikah dan Iya. belum tidak punya anak, belum punya anak. Jadi Hmm. pengalaman kayak kok ngerti tentang anak-anak atau tentang jadi orang tua dari eh, ya dari kuliah ya, kami psikolog klinis anak background formalnya gitu ya. Habis itu dari pernah jadi anak tuh kebetulan ya, Iya. Dan kita waktu suka hidup. merefleksikan pengalaman ya, Kar. Itu yang lebih penting ya. Iya, itu yang penting. Dan yang itu yang akan selalu gue sama Anas encourage ke teman-teman, baik yang sudah punya anak maupun yang belum punya anak dan suatu hari mau punya anak gitu ya. Refleksi dirimu waktu kamu dulu adalah seorang anak itu bakal berharga banget buat peranmu sebagai orang tua, which is ya jadinya berharga banget buat anakmu gitu. So, Hmm. uh, ya hari ini apa kita mulai dari, ya kita sih udah mulai beberapa kali, tapi sekarang kita akan berarti ya the next few weeks kita naik naik umur terus gitu kalian Nas ya, berarti ya Iya. kita dikit-dikit kita naik sampai sampai baru nanti mungkin ada topik-topik general yang di umur Hmm. berapapun bisa dibahas gitu. Tapi sekarang kita ngomongin dari kecil. Tadinya gue mikir, kan Anas bilang oh yuk kita mulai dari TK gitu, terus gue sih caranya Iya. gue bilang nggak usah kali Nas, kan udah kita bahas kayak 4 episode kurang lebih, kita banyak bahasnya tentang ya anak kecil gitu ya, tapi Bolak-balik itu abis itu terus ya, Kar, yang dibahas ya. iya bolak-balik kita kayak bahas itu terus gitu, jadi gue kayak nggak usah deh, langsung aja masuk SD gitu gue bilang. Terus gue kayak oke, akhirnya kemarin gue mikir you know what, ya udah deh, kita mulai aja sesuai usia, tapi yang nggak spesifik tentang TK gitu ya, nggak harus bahas tentang sekolah apa gimana gitu, bukan tentang Iya. pendidikan TK-nya, tapi tentang ya udah nih 5 tahun pertama umur berapa. Dan gue tuh sempat mikir kayak kita mau bahas dari mana ya, kan banyak bener ya gitu, banyak banget yang mesti dibahas gitu. Jadi gue sama Anas bahkan hari ini kita nggak begitu, biasanya kita agak bahas-bahas dikit lah, kita mau bahas apa Kar, kita mau bahas apa Iya. Nas gitu ya. Kita kayak menurut gue sama Ana sudah sama-sama kita definitely tahu lah apa yang harus kita bahas gitu ya. Iya. Jadi kita ya udah sharing aja, tapi gue mau Iya. mulainya dari gini sih. Kalau kita ngomong tentang kebutuhan gitu ya, dan ya kan anak butuh apa, pentingnya apa, kita sebelum dalam tanda kutip sotoy ini nih anak-anak butuhnya ini gitu ya, kita harus tahu faktanya dulu sih gitu. Faktanya Mm-mm. ya tentang eh, perkembangan fisik dia kali, perkembangan otak dia, perkembangan emosional dia, si anak ini ya, anak yang 0 sampai 5 tahun Betul. ini gitu. So mungkin gue kasih ke Anas dulu buat kayak, Anas mungkin kasih kayak general summary, utamanya I would stick to kayak brain development, tapi se ini mungkin deh ya, se se nggak scientific mungkin kalau bisa gitu, supaya Iya. kayak ya pakai ya bahasa awam deh gitu kali. Jadi Iya. brain development, kenapa gue minta itu ya nanti kita bahas lebih lanjut gitu. Oke, thank you, Kar. Nah, aku akan jelasin bahwa di masa 5 tahun pertama itu kan orang-orang suka bilang ya, itu golden years. Hmm. Tapi sebenarnya tuh maksudnya apa sih? Hmm. Dan kalau teman-teman bisa coba tebak-tebak buah manggis ya, Ya, karena nggak ya, ada benar atau nggak ada sharing. salah. Menurut Hmm. teman-teman di 5 tahun pertama tuh kebutuhan kita sebagai anak dan kebutuhan anak-anak pada umumnya tuh apa sih?
sambil aku bahas ya. Jadi silakan teman-teman tulis. Nah, jadi kita itu lahir, otak kita tuh sudah selesai berkembang, Kar, tapi dia itu belum ada sambungan-sambungannya. Jadi aku suka bilang otak anak itu baru lahir, bayi sampai 5 tahun pertama tuh kayak kita beli meja furniture, udah ada semuanya tapi belum disambung-sambung. Nah, yang bisa nyambungin otaknya anak itu bukan cuman flashcard, tapi interaksi dan kualitas relasi sama orang tua atau sama orang siapapun yang ngasuh anak. Gitu. Jadi justru menjadi orang tua, menjadi ibu, menjadi ayah itu bukan cuman, oh saya cuman ibu rumah tangga. No, you are doing a very greatest important job in the world. Kamu lagi nyambungin otaknya si anak, kayak gitu. Gitu. Jadi nyambunginnya itu harus spesifik karena otaknya anak lagi dalam masa perkembangan. Anak-anak itu bisa berkembang otaknya lewat dia merasa diperhatikan, dia ngerasa kita hadir terus-menerus, karena anak-anak itu nggak bisa ya Kar melakukan, maka aku suka bahas karena sekarang banyak ya orang-orang tua yang long distance marriage gitu, jadi anaknya tinggal di mana, orang tuanya di mana, itu tuh 5 tahun pertama tuh damaging banget loh buat anak, karena anak-anak itu sangat konkret operasional, nanti Karina bisa banyak bahas soal cara berpikir anak yang konkret. Intinya mereka tuh nggak bisa bilang kita sayang terus cuma video call, nggak ada hadir fisik. Karena buat anak-anak di bawah 5 tahun, 7 tahun, atau bahkan di bawah 7 tahun, itu sayang sama dengan kamu ada di depan saya. Gitu. Yang nanti akan kita ulang pada saat kita punya pasangan. Kalau kamu sayang aku, kamu nyamperin aku dong. Kamu deketin aku dong, datengin aku dong. Gitu. Jadi makanya kenapa disebutnya berkeluarga itu adalah keluarga berencana, KB, ternyata tuh bukan cuma pakai kontrasepsi, tapi merencanakan nih karir kita gimana, kita mau ditinggal di mana, nanti anak-anak itu gimana kita ngurusnya, karena kita yang orang dewasa kan yang pengen anak lahir, jadi kita perlu bener-bener carefully banget. 5 tahun pertama tuh siapa yang akan bersama anak, dan kita udah sesiap itu nggak sih 5 tahun itu benar-benar fokus kita buat hidup si anak ini dulu, karena dia lagi di masa yang otaknya kalau kayak bangun rumah itu kayak fondasinya itu belum kokoh, gitu. Kayak kita nyetak semen belum jadi banget kan, makanya apapun yang terjadi itu diserap banget kayak spons gitu. Dan jadi intinya lewat relationship lah anak belajar mengenal dirinya dan mengenal dunia di sekitarnya gitu kan. Kalau dari lu gimana? Pakai analogi fondasi itu ya. Jadi kayak kita bikin rumah nih gitu. Bisa aja ada yang mau argumen, ya fondasinya seadanya aja, nanti kan rumahnya udah jadi. Bisa nantilah. Kalau ya tinggal dibetulin lah ya, kalau kenapa-kenapa gitu. Ada yang pernah bangun rumah nggak? Gue sih ya, orang tua gue ya. They keep saying, ya every time rumah gue tuh ada sesuatu, rumah yang sekarang ya Ninas ya. Tiap kali ada sesuatu yang harus dibenerin, nyokap bokap gue tuh pasti kembalinya, terutama nyokap gue sih, kembalinya ke, ini kan, tuh kan gara-gara dulu harusnya gini, tapi enggak gitu. Jadi gue kayak, iya juga ya gitu. Iya, bisa diperbaiki gitu kasarnya. Iya, bisa dicat ulang. Iya, bisa dicakepin gitu ya. Yang rusak ya dibenerin gitu kasarnya. Tapi kan PR ya. Terus apparently lebih susah gitu. Kayak selalu komennya tahu gitu dari awal gini. Nah, makanya makanya penting banget nih. Yang nanti kalau kita bahasin, kalau udah kelewatan gimana kita bahas juga gitu. Tapi ya ini terutama yang sedang nih ya, yang lagi, yang anaknya, ya sekarang anaknya umurnya 0-5 tahun gitu. You are in the beginning, you're at the beginning gitu. Jadi ya udah ini nih, bikin fondasi supaya nanti pas belakangan nggak ngomel kayak nyokap gue, kayak tahu gitu kan dari awal gitu, kayak menyesal gitu, tahu gitu dari awal gini gitu. Gue setuju banget bahwa ini saatnya perannya orang tua tuh berarti krusial ya gitu, karena Anda adalah ya gimana ya tadi ya, yang nyambungin, kayak kalau nggak nyambungin dengan benar ya itu which is konkretnya memberi stimulasi dengan benar gitu ya, nggak nyambung dong gitu ya, nggak jadi kalau gitu. Berarti si otak yang potensinya udah banyak dan ada ini gitu. Kalau misalnya lu tau nggak Nas, gue sih nanya nih bener, kalau misalnya udah lewat 5 tahun resikonya apa Nas, kayak kalau nggak nyambungin gitu kasarnya, resikonya apa? Bukan yang jauh-jauh deh ya, kayak misalnya
ya udah nih masih di umur SD deh gitu. Yang 0 sampai 5-nya kurang kurang terpenuhi sebelum kita bahas Iya, in kurang detail apa optimal tuh yang ya. dibutuhkan. Hmm, hmm, Iya, mungkin Bapak Ibu teman-teman di rumah kan pengen ya waktu anaknya SD itu kayak aktif di sekolah, percaya diri, hmm, mau coba, mau tunjuk tangan, ya kan? hmm, Dia mau hmm, bergaul sama teman-teman. Nah, kalau pengalaman di 5 tahun pertama, jadi anak itu teman bermain pertama bukan play date loh, tapi sama orang tua. Gimana ya, dia mengalami didengerin ceritanya, gimana gantian main, terus kita ikut main peran, jadi bermain sama anak, nanti kita mungkin bahas sedikit tentang bermain kayak apa sih yang dibutuhin sama anak, itu yang membentuk fondasi namanya kesiapan sekolah. Dan nanti di usia dewasa, di usia SD, dia mulai merasa aku bisa sesuatu. Nah, makanya hmm, kemandirian di anak di 5 tahun itu kan ada usia anak mesti toilet training, ada usia dia mulai hmm, makan sendiri, ada hmm, usia dia mulai pakai baju sendiri, mulai tahu arah kanan kiri, atau nanti dia mulai bisa memanipulasi tangannya untuk ngambil spons, atau dia hmm, memegang hmm, emas atau sampai pinching. Itu kan diperluin untuk dia yakin aku tuh bisa, aku mampu, bisa buka botol sendiri. Mungkin ya, setengahnya kita bantuin pas balita, tapi nanti ya, lama dia bisa. Sense of aku bisa itu penting banget supaya nanti di usia SD dan SMP dia bisa ngerasa aku percaya diri. Karena percaya hmm, diri bukan hanya datang dari kita sering puji-puji anak kayak lumba-lumba hmm, gitu loh. hmm, hmm, Tapi dari anak itu lihat, oh aku bisa ngelakuin sesuatu. Makanya hmm, coba lihat deh, anak-anak yang terlalu dimanjakan dan kurang dikasih kesempatan atau terlalu overprotective, kurang dikasih kesempatan untuk mencoba, mereka juga jadi minder gitu. ya. Jangan salah paham tentang manja dan kayak guidance ini ya teman-teman ya. Kayak Hmm. manja tuh apa sorry, tidak dimanjakan bukan berarti galak, dingin, dan nggak loving ya gitu. Kayak Hmm. ya nggak dimanjain, jangan dimanjain, tapi tetap diberikan bimbingan ya gitu. Soalnya ketika kita bilang nggak dimanjain tuh banyak yang suka kayak, oh jadi kita harus gini aja ya, kayak cold and like strict and like uh, hitam putih gitu. Jadi kayak nggak ada warmth-nya gitu. Ya nggak, itu nggak bisa juga gitu. Kalau kalau Yeah. digituin juga akan bermasalah gitu. Makanya Mm-mm. makanya si balance ini penting banget di 0 Balance sampai ya. 5 tahun gitu. Perlu balance kehangatan dan guidance dan bantuannya itu ya bukan ya everything in moderation selalu kan. Jadi kayak gue nyontohnya gini, gimana ya? And I do this to my nieces gitu. Jadi mereka kan kayak nggak bisa ditolongin gitu. Ya emang kalau nggak Yeah. bisa kita tolongin, betul gitu ya. Yeah. Tapi kalau kita udah tahu ini, you know what, bisa ini sebenarnya, tapi mungkin dia kesulitan atau dia males, ada dua macam kan, kesulitan atau males. Contohnya kalau di gue, ya sekarang ponakan-ponakan gue umurnya 4 sama 2 hampir 3 nih. Contohnya ini aja simple banget sih, ngelepas stiker gitu loh, Nas. Oh, yang lepas stiker ya, itu kan Ya, tricky ya kalau ya, anak-anak ya. ngelepas stiker tricky betul gitu. Dan ponakan gue selalu kalau lagi ada gue, dia langsung kayak, Mama Karen bukain gitu, bukain gitu. I can if I Iya. want to, right? Tapi gue mau mendampingi dia dan gue mau bikin dia able, bukan terus bergantung terus sama orang. Able Jadi ya. ya cara gue bantu ini adalah, ya udah sini emang nggak bisa kan? Mungkin dia nggak bisa cuma depannya doang tahu sebenarnya gitu. Jadi yang Ya. gue lakukan adalah ya gue kertas stikernya gue korek dikit doang gitu loh, gue kayak cek gitu dikit aja, abis itu gue kasih ke dia, nih buka, lanjutin gitu. Jadi itu Gradasi bantuan ya kan, bantuan iya, bertahap, gradasi. Jadi iya, bukan sama sekali gak dibantuin mm, atau semua dibantuin 100%. Jadi nah kita harus lihat dalam gradasi ya gitu. sama buka botol minum tuh gue juga sering banget nih, gue lagi inget-inget si Iya, Angela buka ponakan botol gue, minum. buka botol minum emang susah kan gitu ya. Iya, karena harus Tapi kalau ada kalau kekuatan ototnya. tapi kalau Mm-mm. terus-terusan dibukain ya dia nggak bakal pernah bisa buka sendiri dong. Jadi akhirnya yang gue Ya. lakukan adalah ya di awal-awal, sekarang sih udah bisa. Ya gue bukain dikit doang, gue kayak bahkan nggak, bukan sampai kayak tinggal diangkat, nggak, masih tetap harus dia putar lagi. Tapi udah gue bukain dikit yang bagian awalnya doang. Gue gituin. Nih bisa kok, Angela bisa buka sendiri, gue gituin. Terus ya udah dia puter-puter lama kan, ya biarin, tungguin aja. Dan ini yang menurut gue sering jadi isu orang tua, urusan waktu ya, urusan waktu, urusan kesabaran. Ketika kayak gitu, apa, anaknya lama, udah deh sini mama aja
gitu. Atau udah di sini papa aja gitu. Atau kalau urusan makan nih, makan yang masih berantakan kan like megang-megang gitu. Terus kayak aduh biar bersih, biar nggak repot, udahlah suapin aja gitu. Okay, gue kayak, I mean, who am I to tell you to do or not do anything? Tapi asal tahu aja konsekuensinya ya. Kalau misalnya di total dibantuin terus, itu hasilnya apa nanti gitu. Sama kalau misalnya sekarang salah nangkep kita, kan kita ngobrol nih. Kalau salah nangkep, oh tuh kata psikolognya jangan dibantuin. Oh, wait, hold on. Bukan jangan dibantuin sama sekali. Tadi Ana sudah bilang gitu ya. Tetap dibantuin tapi sesuai apa ya, yang nggak full gitu, supaya dia able itu tadi. Kalau dia ngerasa I can't do anything, gue harus selalu minta tolong, dia nggak bakal jadi anak yang tadi percaya diri dan lain sebagainya gitu. Iya. Kalau lu ngelihat kalau dari klien nih ya gitu, dari klien atau dari, kalau ponakan gue belum bisa nih karena mereka masih dalam masa 5 tahun ini, jadi gue belum bisa bilang ada dampaknya atau whatever ya gitu. So kalau yang udah kita lihat berarti yang di anak-anak yang udah gedean dikit atau yang udah dewasa bahkan Nas gitu ya, lu notice apa-apa nggak yang kayak setelah ditelusuri ini adalah dampak dari di 5 tahun pertamanya kurang sesuatu gitu? Iya, yang gue alamin karena kita tinggal di Jakarta, itu tuh banyak banget yang anak-anaknya tuh overprotective, dilarang banget kayak porselen. Apalagi mungkin yang lahirnya itu susah dapet, bayi tabung, harganya mahal kan. Jadi kayak, anaknya dijagain banget. Sementara masalah-masalah ini mungkin nggak ditemuin sama teman-teman yang tinggalnya masih di kota kecil, di desa, yang main lumpur boleh, main injek rumput boleh. Nah, pada anak-anak yang ekstrim, jadi tinggal di Jakarta, keluarga tajir, sampai umur 3 tahun nggak pernah ke pantai. Nah, jadi dia tiap kali ngeliat hal baru, bukan masalah ke pantainya, semua hal ada dibawa ke rumah. Tapi dia tuh kayak, kan anak-anak itu mudah merasa takut kalau dia nggak familiar ya, Karya. Gitu. Jadi kalau banyak, justru maka gimana supaya dia nggak takut? Bukannya dipaksa, bukannya juga kita hilangkan dia, tapi diperkenalkan pelan-pelan, mirip kayak kita ngajarin anak berenang. Celup satu kaki lagi, dia belum mau, tungguin dulu. Nah gitu, jadi mencoba beragam tekstur ke anak. Terus kan anak-anak itu di bawah 7 tahun masih belajar lewat indranya. Jadi apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasain di sensori ini kan semua pembelajaran hidup nih gitu ya. Makanya banyak sensory play itu tuh penjelasannya adalah untuk mengaktifasi si otaknya anak, tapi kegiatannya dan cara kita membawakan atau cara kita memperkenalkan suara kita nih harus menyenangkan kayak gitu ya. Wah, kita mau coba injek rumput nih, atau kita mau main slime kayak gitu. Bukan yang kayak makan nggak gitu. Jadi kalau anak-anak terlalu kayak mateks gitu, muka tanpa ekspresi, mereka tuh tegang otaknya. Makanya kalau kita nonton acara high five atau Disney Junior atau guru-guru early childhood, itu kan semua kayak halo, good morning everybody, how are you today? Emang tuh nggak capek gurunya kayak gitu tiap hari? Iya. Tapi itulah cara anak belajar otaknya kan. Bener. Dan terkait capek-capek ini ya, Nas, gue tuh kemarin gue udah share sih di IG story gue kayak, gue baru udah lama gue nggak klien anak, nggak pegang klien anak. Karena kan memang klien anak gue tuh banyaknya ya bukan banyak ya, pada kecil atau yang nggak terlalu kecil, orang tuanya mungkin ngerasanya kayak kayaknya jangan online deh gitu ya. Jadi intinya gue udah lama nggak, ya berapa bulan lah gitu. Baru kemarin hari apa ya, hari Jumat, gue langsung 2 klien anak, 1 baru, 1 udah lama gitu. Saya udah beberapa kali ketemu. Oh my God, Nas, gue capek luar biasa setelahnya. Karena gue ya emotional energy gue yang gue pakai buat perhatiin dia. Out banget ya, emang tapi emang harus kayak gitu. Bukan gue terpaksa juga, gue nggak dengan terpaksa. Gue seneng, gue bilang gue kangen sama klien-klien kecil gue kok. Jadi gue sih seneng banget gitu. Gue happy, gue seneng. In the moment gue doing it sih gue nggak capek ya gitu. Tapi setelahnya, wah tidur sore gue langsung butuh tidur ya. Capek banget gue, capek banget. Dan gue baru kayaknya gue kayak minggu yang sama atau minggu lalu sehari 3 klien dewasa, kayak gue nggak secapek ini deh. Jadi gue notice, gue kayak apa nih, gue juga bukan lagi mau dapet, kenapa gue capek banget. Itu I put
emotional energy to attend to them, ya gue harus observe mereka Iya. juga, gue harus kasih tanggapan yang setepat mungkin gitu ya, gue harus kasih mereka safe space. Iya. And tadi Anas bilang anak kecil memang gampang takut gitu ya, artinya ini kalau ini dari tadi kita mungkin belum terlalu kayak bikin dot points or whatever. Now I want to start nomor 1 gitu ya. Apa kan tadi judulnya kita apa sih? Kebutuhan hal terpenting dalam 5 buat tahun untuk pertama. anak dalam 5 tahun pertama. Nomor 1, gue bisa nih. Nomor 1 adalah rasa aman. Rasa aman Gitu ya. secara emosi ya. Emosi. Bukan cuma aman tinggal di rumah, ada pintunya, ada kuncinya. Itu rasa standar. aman secara emosi. Yes. Kayak sandang pangan papan itu standar. Masa sih harus kita ulang lagi? Tapi ya udah deh. Sandang pangan papan, of course they need it. Gitu ya. Itu bagian dari physical safety gitu. Tapi emotional security itu wah, itu kayak kalau dia nggak, menurut gue ini yang paling penting gitu ya. Kalau nggak terpenuhi di 5 tahun pertama, bukan cuma nanti pas SD jadi pemalu atau nggak pede atau apa. Nanti gedenya ya, ini gue bisa bilang kayak gini karena gue punya klien dewasa gitu ya. Kayak Anas juga gitu. Betul. Gedenya nanti PR gitu. Again, is it like hopeless, gak bisa diapa-apain? Bisa gitu. Emotional security bisa. Gue ngasih bilang bisanya buat si orang-orang yang udah gede ya. Buat ya ini, bapak ibu semua yang adalah anak sudah besar. Kita adalah anak yang udah gede, by the way gitu. Bisa, you guys can, nurture yourself and, do counseling and build emotional security segala macem. Tapi buat si anak, tugasnya mama papa buat menyediakan itu. Jangan ini, gue recently ya, about last week lah, gue baru argument, I hope she's watching, my friend ya, sama my friend, I hope she's watching, but if not, intinya argue tentang di DM ya, kita arguenya scientific gitu. Anak itu nggak bisa terus, dia bilang anak tuh nggak bisa terus menerus kayak diladenin apa segala macam, kayak super duper hangat, karena dia harus tahu gimana caranya kayak soothing diri sendiri gitu misalnya, supaya dan segala macam. Ya gue kayak gitu. Atau ini kayak kayak orang tua bilang dia harus tahu kerasnya dunia ya. Yes, iya, tapi itu, bukan pas usia 5 tahun keles. Gue kesel gini dah. Here's the thing, bukan cuma pas 5 tahun. Kenapa orang gue udah nemu logikanya gitu, kayak kenapa orang tua wajib memberikan emotional security ini di 5 tahun pertama, bukan supaya orang kan mikirnya nanti dia lemah, letoy apa segala macam, mau cewek mau cowok ya, nanti dia cengeng, nanti dia dikit-dikit ini dikit-dikit itu, kekhawatiran itu. Again dari situ gue kayak oke, agak paham sih gitu, kayak agak paham kekhawatirannya kalau dilihatnya dari sisi itu ya. Tapi kan tujuannya memberikan rasa aman ini bukan untuk mengubah realita dunia. Dunia bakal tetap harsh and evil. Ya, dunia bakal tetap penuh ancaman. Tapi si safety ini, si safe space dan security dari orang tua ini, itu buat jadi anchor, base, tadi kita ngomong, base, anchor, home. Jangkar ya. Jangkar buat jadi tempat. Pijakan, apa deh, pakai kata-kata ini semua, tapi you guys, I think you get what I mean gitu. Buat jadi pijakan di mana nanti waktu dia gede dan dia masuk ke dunia yang emang jahat dan menyeramkan ini, kalaupun dia dijahatin sama orang lain, dia bakal tetap aman karena dia tahu dia punya tempat buat pulang. Dia punya tempat, ya oke, orang yang ini benci sama gua gitu ya. Kan kita selalu bilang sekarang kalau udah gede, not everyone will like you. That's true. Not everyone will like you. It's completely true. But your mom and dad has to really love you. Gitu. Kayak ya itu orang yang lain bisa ngancem mau pergi dari hidup kita, tapi itu adalah kata-kata yang sebaiknya tidak boleh keluar dari omongan orang tua. Karena cinta orang tua tuh ketetapan dan konstanta, kehadiran kita secara fisik itu adalah whatever the word tells you, I'll be here, I'll be with you. Iya, bahkan nanti kan waktu udah gede, nih argumen berikutnya ya, yang gue sama temen gue, berarti nanti dia apa-apa balik ke bapak ibu, enggak.
gitu ya. Enggak, karena dia juga udah bisa menjadi tempat aman bagi dirinya sendiri nanti ketika Betul. di 5 tahun Karena pertama fondasinya dia udah kuat ya. benar gitu. Jadi enggak, dia Mm-mm. cuma tinggal bayangin mama papanya sayang sama dia juga cukup gitu. Nggak perlu Mm-mm. ujuk-ujuk lari pulang gitu ya, nanti kalau udah gede ya maksudnya. Tapi Iya. kalau yang pas 5 tahun pertama, pas masih kecil, iya, iya presence. Tadi kan kita nanya-nanya tuh kebutuhannya apa. Bener semua sih tadi, Mm-mm. presence, perhatian, didengar, dilihat, emang harus ada gitu. Gimana Iya. ya aku, gimana cara menjelaskannya, emang harus ada. Karena kalau nggak ada, Iya. nggak masuk logika dia. Papa bilang, papa ada, tapi nggak ada Iya. sih, cuma ada mainannya Mm-mm. doang dari papa gitu. Iya. No, Kar, ada yang to nanya nih, Kar. ya Cara memastikan emotional security gimana? ya. Em, Nanti lu tambahin ya, Nas. Kalau dari Ya. gua, nih, kalau misalnya masalah konkretnya mungkin bisa ditanya kali ya dalam dalam situasi apa gitu. Tapi kalau generalnya adalah di mana kita sebagai si orang tuanya bilang ke dia, menunjukkan ke dia bahwa tadi yang Anas bilang, I'm here, gitu ya. Ya. Satu, I'm here, which is presence. Dua, Mm. I see you, I I hear see you you, I and I see hear you, you. I hear you, Mm. gitu. Itu I feel tiga. you. I feel Iya. you, iya, tapi kayaknya di sampai 5 tahun menurut gue belum paham, Nas, Belum gitu. nyampe ya. Kata-kata mama ngerti perasaanmu, belum ngerti. Dia nggak bakal, Iya. what the hell do you mean, gitu. Jadi makanya pakai, menurut gue substitute-nya feel itu di 0 sampai 5, hear and see itu, gitu. Dan kita ada, kita And ada. ada, ya, gitu. Iya, makanya So, kalau orang tua yang belum tahu sedih sekali kalau anaknya tantrum lagi nggak oke, malah kita bilang kamu kok nangis terus mama tinggalin ya. Coba kita yang ditanyain, kita lagi nggak enak nih, lagi nggak enak badan atau uring-uringan. Orang yang kita sayang bilang, kamu kalau sakit terus kayak gini kita tinggalin, sedih nggak? Ya makin sedih. Orang dia tuh tantrum karena dia belum bisa punya bahasa buat mengekspresikan emosi, dia tantrum karena emosi yang dia rasain begitu besar seperti rumah kebakaran gitu kan, bukan api kecil. Jadi ketika dia lagi nggak enak adalah, oh ya udah, kalau pengen marah nangis dulu, kalau pengen nangis dulu, mama ada di sini, papa ada di sini. Kalau udah lebih tenang baru kita we can ngobrol. talk, Tapi temenin yeah. dulu karena safety-nya dia tuh juga penting. Ya, Gitu. And I can say apa namanya, mungkin teman-teman tahu tentang time out ya gitu. Time out itu salah satu strategi parenting yang banyak dipakai orang dari zaman dulu sih gitu. Gue pernah bikin paper tentang time out di waktu gue S1 gitu. Gue baca jurnal banyak banget. Ya, ini tugas kuliah sih, bukan gue keisengan ya gitu. Terus pokoknya jurnal banyak gue baca semuanya yang itu waktu itu gue di tahun 2012 kalau nggak salah. Semuanya bilang time out efektif gitu ya. Jadi gue kayak, oh iya, that makes sense ya. Time out, you know, kalau anaknya nakal atau melanggar sesuatu, dia kayak, kamu di situ aja. Udah gitu kan, nggak boleh ngapa-ngapain. Terus bahkan ada yang bilang, ya bisa ditaruh di ruangan lain, atau dia di situ kitanya pergi segala macam. Itu gue kayak, oh iya, it kind of make sense. And then sometime, 2-3 years ago, I think ada studi-studi baru yang keluar gitu ya, yang bilang bahwa itu harmful luar biasa gitu. Harmfulnya, efeknya bukan pas saat itu tuh anaknya lagi di sini masih umur 5 tahun ini, bukan. Efeknya nanti pas sudah gede, guys, gitu. Dimana itu dia ngerasa antara dibuang, ditinggal, atau kayak conditional love, Nas, gitu. Conditional love, you're only allowed to be with me if you behave. Conditional love. Whereas yang dia butuhkan adalah, gue lagi jelek, nangis, marah, lagi menyebalkan gitu ya, you still love me anyway. Isn't that what we want from our partners now? Kamu terima aku apa adanya dong, gitu. Terima aku apa adanya dong. Aku emang, kalau ini ntar bisa jadi jelek ya, tapi kayak aku kan emang orangnya kayak gini, terima aku apa adanya dong. Kayak gitu aja kita minta ke pasangan kita. Masa anak dikasih kondisi, kamu cuma boleh sama aku kalau kamu anteng, kalau kamu nurut. Conditional love itu nyakitin gitu ya. Mungkin kita tuh udah, gue sih nggak gitu ingat ya, kayak bodily sensations gue waktu gue 0 sampai 5 tahun ya, gue nggak tahu, gue udah lupa rasanya jadi anak kecil banget gitu. Tapi since I have clients and I have nieces gitu, I know, I can see, I can tell gitu bahwa it is all they want from me.
kan gue sebagai orang tua ya dalam tanda kutip gue Iya. tantenya atau si klien-klien ini Present, kehadiran presence kita kan. sama diperhatiin gitu kayak Iya. that's all they want from Diperhatiinnya me. tuh hal-hal kecil ya Karya, kayak oh Kecil. kamu lagi suka pakai pita itu, oh kamu lagi suka main sama mobil ini. Jadi bukan hal-hal yang grand gesture, not Nggak. every bit of moment. Kemarin gue bahas di IG Live sama Mbak Febri. Oke. Gue sampai nangis kemarin. Nggak tahu kalau hari ini gue nangis lagi. Bayangin ya guys, mungkin harus paham dulu kan ya, role orang tua itu apa, segala macam gitu. Tapi sebelum ngomong ke role ya, ini kita kan bahas nih hari ini role. Gue mau bahas kayak posisi lo dalam hidup seorang anak tuh kayak gimana sih gitu ya. Buat anak 0 sampai 5 tahun, bapak ibu adalah orang terpenting di dunia. Gitu. Terpenting di dunia. So, gue mau cari sesuatu apa ya. So, ketika mereka nunjukin sesuatu ke lo gitu, ke lo sebagai orang tua, gue ngomongnya gue lo. Baik itu gambar, baik itu something on their face, baik itu luka, baik itu tadi ya pita baru kayak apa kayak, baik itu mainan dia, itu dia lagi mau nunjukin sesuatu ke orang yang dia anggap penting luar biasa. Iya. Begitu orang yang dia anggap penting ngeladeninnya, oh ya diiyain gitu kan, maksudnya diiyain tuh kayak oh ya I see you itu tadi ya, I see you gitu. Dia ngerasa hey orang yang aku anggap penting juga menganggap aku penting gitu. Iya. Which means ketika kita nggak memberikan tanggapan yang bikin dia merasa penting, which is kayak entar dulu ya, kayak tanpa ada embel-embel apa-apa ya, tanpa ada boundaries yang set sebelumnya gitu, kayak ya entar gitu, atau kayak aduh mama lagi sibuk, aduh ke papa aja, malah dibuang, ke papa aja, ke mama aja, sama mbak aja, dibuang benar-benar di sana-sana, not with me. You know what the message is? Si anaknya ya gitu, orang yang gue anggap penting, paling penting, bukan cuma anggap penting, orang yang gue anggap paling penting nggak nganggep gue penting. sedih gitu. Gue tuh sampai kemarin gue udah cerita sih sama Dila Ajila sama Mbak Febri gitu, I cry for people's inner child now Nas gitu, kayak I don't cry for myself, not really, karena gue ya kan I'm healing ya, kayak gue sih nggak sedih buat masa kecil gue, karena anyway gue udah beberapa kali cerita 0 sampai 5 tahun gue sih aman dan secure, ya itu orang tua gue berhasil memberikan gue I would say that ya, berhasil memberikan gue secure base di 0 sampai 5 tahun. Abis itu ya beda-beda lah ya gitu. Tapi di 0 sampai 5 tahun ini they did it gitu. They did it. Makanya sekarang lebih gampang buat gue yang tadinya remaja insecure, sekarang jadi lebih secure. Ya lebih gampang buat gue karena fondasinya, karena kalau kayak trampolin turunnya nggak terlalu jauh ya Karya, karena 5 tahun pertamanya masih oke. Masih oke gitu. Itu fondasinya cakep lah, good enough lah gitu. Nggak perfect, nggak bisa perfect gitu. Good enough base gitu. So imagine ya gue sekarang ya concern for my clients gitu ya, my clients and my nieces, kalau memang orang tuanya agak gini agak gitu gitu. Kayak I'm not here to like gue selalu jadi advokat anaknya kok gitu ya. Gue bukan di sini buat menggurui orang tua gitu. Gue di sini buat belain anaknya, dan gue di sini buat ngasih tahu kayak menjadi suaranya anak-anak ini gitu. Yang mereka kadang ya itu belum ada kata-katanya buat bilang, Mom, I need you. Mom, see me. But they do say it sometimes. Look. They say that. Mom, look. Mom, look. Itu ngapain? Itu kan minta perhatian gitu. Iya, dan kayaknya anak-anak kecil tuh kayak minta perhatian orang tua tuh 3-5 menit. Halo? Ya. Anak-anak kecil tuh minta perhatian orang tua tuh 3-5 menit sekali. Jadi kalau kalau orang-orang dewasa bilang nih anak cari perhatian banget. Mungkin kita yang kurang paham tentang perkembangan anak. Tapi gimana kalau kita bukan bilang dia cari perhatian atau attention seeking, tapi bahwa dia cari connection sama orang paling penting di hidupnya mereka. Ya. Gue kapan ya gue sharing ya? Gue nggak tahu apa udah sharing di IG Live kita atau belum. Tapi gue tuh sampai bikin konten tentang kebutuhan dasar manusia. Inspirasinya tuh bukan inspirasi ya, kayak epiphany gue dapetnya dari mana? Dari my niece Nas gitu. Kayak gue udah pernah bahas sedikit. Dimana ini yang presence ya. Makanya mulainya nomor 1 memang presence gitu. Baru yang lain-lain. Karena
gue apa namanya niece gue yang umur 2 tahun sekarang mau 3 tahun dia minta video call gitu ya. Oh iya. Pas yang itu gitu kayak udah pernah bahas gitu tapi ya pokoknya dia minta video call. Pas udah video call ya udah kan halo whatever gitu-gitu terus habis itu dia pergi dari kamera dari HP gitu kan. Terus kakak gue panggil dong Sabrina sini katanya tadi minta telepon anti gitu kan ya udah sini dong ngelihat anti gitu. Terus ya udah dia balik lagi tapi ya waktu ketemu sama gue di kamera ya dia agak kayak ya there's not really something I wanna talk about juga sih kayak dia diem aja gitu. Terus ya pokoknya kan kelihatan kayak nggak minat lah intinya gitu. Jadi kakak gue bilang ya udah kalau emang udah nggak mau ngobrol dimatiin ya gitu kayak ya udah kita hang up aja gitu. Langsung dia bilang enggak gitu. Jadi bingung kan, orang kan bingung kalau yang nggak ngerti. Gue juga kayak bukan gue sih, gue kayak kalau gue dapet itu gue udah dapet inspirasi gitu kayak bingung. Katanya mau nelpon, pas hadir nggak iya kok dianggurin gitu. Dan ya kakak gue, I'm sure kayak he was wondering that gitu. For me, I didn't wonder. Gue langsung kayak oh my god. She just wants me to be there. Dia cuma, so sweet. Iya kayak gue nggak harus main sama dia gitu. Atau dia juga sebenarnya dia punya kerjaan sendiri yang pengen dia main gitu. Kayak dia, ya makanya dia pergi kan. Bersama-sama aja udah menenangkan buat dia ya. Iya, dia cuma dia mau pergi ke tempat mainnya kan, makanya dia kabur gitu. Tapi dimatiin dia nggak mau. Artinya nggak mau itu ya pokoknya. Kayak kita waktu udah dewasa ya kayak gue bisa relate kayak gue cuma pengen pasangan gue lagi kerja dia depan gue atau kalau pakai Zoom ya udah dia kerja gue kerja tapi nah itu link tuh udah cukup gitu. Iya. Dan itu gue kasih tipsnya di konten barunya Calm kalau mau berikan presence apalagi ya di saat pandemi ini mungkin agak sulit yang kayak gitu-gitu nah pokoknya kerja sendiri-sendiri tapi bareng gitu misalnya. Jadi nggak harus ngobrol terus-menerus gitu. Kan kita emang hidup kita banyak kerjaan, kita harus nyelesain kerjaan gitu ya. Tapi ya ada aja gitu. Dan buat anak kecil ada aja udah cukup for some kids gitu. Ada aja baru kalau ketika dia minta yaitu ketika dia nih let's interact with me gitu ya, play with me. Ya itu play with them. Tapi basically kalau si Sabrina yang dengan contoh itu dia nggak minta gue play with her, dia cuma minta gue nongol aja muka gue di HP gitu loh. Jadi itu makanya gue kayak oh ya udah presence. Abis itu nomor 2 apa sih? Hold on, let me check my own content. Nomor 2 adalah was it understanding? No, atau security nomor 2. Hold on. Dan aku sambil nambahin anyway, dan itu semua tuh banyak nambahin. Anak-anak tuh lewat main bareng. Jadi main bareng tuh kita floor time, duduk di lantai, nemenin dia. Kadang-kadang apalagi orang tua di kota besar nganggep mencintai anak tuh beliin mainan gitu. Tapi padahal lebih penting kita main bersama. Mungkin dulu teman-teman yang kayak generasi 90-an kayak aku sama Karina, dulu kita suka main bikin kereta-keretaan dari jeruk Bali. Itu kan bukan seberapa mahal, tapi siapa yang bikinin kita jeruk Bali itu dan gimana siapa yang ngajak kita main dan gimana mainnya itu yang lebih seru. Dulu aku pernah sama adekku main pakai kardus-kardusan. Jadi kita bisa beli rumah Barbie yang mahal, tapi pakai kardus kita bikin rumah terus kita main seru. Atau di masa pandemi ini kita nggak bisa keluar rumah, kita staycation di rumah bikin tenda-tendaan, terus kita bikin bioskop-bioskopan. Itu udah seru banget buat anak-anak. Dan tadi kalau ada pertanyaan gimana caranya memastikan emotional security, sebenarnya aku kasih pertanyaan reflektif sih. Seberapa kita sendiri juga udah merasa secure di dalam diri. Karena kita hanya bisa mendeteksi di orang lain dan hanya bisa memberi ke orang lain yang sudah ada dalam diri kita. Jadi kita sendiri yang perlu berarti how much I'm secure gitu ya. 2 minggu lalu aku nanganin klien yang 30 menit tantrum doang umur 6 tahun. Kalau aku nggak punya inner security, aku juga udah cemas kok nih anak nggak berhenti nangisnya. Tapi karena deep inside I'm calm, aku tenang, terus aku dalam hati bilang kayak anak ini pasti lagi ngerasa teror banget sampai nangisnya kayak gitu. Aku akan temenin dulu dan nggak maksa dia masuk ke ruangan aku sebelum dia ngerasa ready. Aku temenin aja di sebelahnya, gitu. Abis itu dia setelah itu dia berhenti dan pertemuan kedua ketiga dia udah nggak pernah nangis lagi. So that's very important tentang emotional security. Dan I mean to be fair gitu ya terkait tadi gue bahas time out yang ternyata harmful itu. Jadi alternatifnya gimana untuk mendisiplinkan anak? Kan di 0 sampai 5 tahun juga tetap mereka udah perlu guidance itu tadi ya, udah perlu guidance, udah perlu dikasih tahu dong kalau salah dan segala macam gitu.
benar, I agree gitu ya. Caranya gimana? Caranya kalau gue modif ya, gue nyebutnya time out modified gitu ya, dan I think ini juga bukan gue yang bikin uh, strateginya sih gitu. Time out yang modified itu adalah oke, dia melanggar sesuatu gitu kan, dia salah gitu, kayak salahnya emang benar-benar melanggar sesuatu, dia tetap harus di-stopin dari activity-nya gitu ya. Dia kan seneng-seneng, ya permainan itu di-stop dulu, dan dia mau dididik gitu kan, dia mau didisiplinkan. Cara disiplinkannya adalah di 0 sampai 5 tahun ya, jangan disamain nanti anak remaja juga kayak gini gitu. Enggak, ini 0 sampai 5 tahun. Ya. Ditarik, diangkat ya, maksudnya dijauhkan dari tempat yang menyenangkan itu, lalu tetap sama dia, dan selama sekian menit, nggak, ya hukumannya dalam tanda kutip ya, hukumannya adalah ya you nggak boleh do anything gitu, nggak boleh do anything, tapi I'm still here, aku tetap temenin. Iya, nggak leave gitu, bukan ditinggalin, bukan dibuang ke kamar lain, nggak. Kalaupun pindah kamar, ikut orang tuanya, duduk sama dia, mau dia guling-guling, biarin aja gitu. Kayak bete kan, aku maunya tetap main. Iya, yeah, well you did this, tadi kamu ngelanggar ini, so konsekuensinya 5 menit kita nggak ngapa-ngapain gitu. Yeah. Dan anak ini ngeraung-ngeraung, dia biasanya bisa ngerayu-ngerayu, peluk-peluk apa, ya oke, ya dia jangan didorong juga, tapi ya betul, didiemin aja dulu gitu. And like mukanya datar, bukan galak gitu ya, mukanya datar. Dan 5 menit itu udah sangat cukup loh buat anak-anak, karena anak-anak di bawah 7 tahun itu belum punya konsep waktu, sense of time nggak ada. Jadi kalau sampai setengah jam itu it feels forever, apalagi kalau hukumannya ditaruh tempat gelap, dikunciin, terus dimatiin lampunya, itu traumatik banget, karena itu cara yang sama yang dipakai di penjara loh, buat bikin orang kaku. Jadi please don't do that gitu ya, buat anak 5 menit nggak ngapa-ngapain aja udah gelisah dia gitu. Jadi kita nggak usah panjang-panjang kayak 30 menit, 45 menit gitu. Karena gue mau ngambil charger dulu ya bentar. Oke. Ya. So itu ya, security adalah tadi yang Anas bilang, kitanya secure dulu gitu. Mungkin kalau yang kesulitan memberikan rasa aman ini, itu adalah sebuah tanda di mana dirimu perlu mengisi security-mu gitu. Kan ini adalah kebutuhan. Kebutuhan itu kita harus penuh dulu atau cukup, baru kita bisa berikan gitu ke orang lain, nanti juga ke pasangan, kalau ke pasangan kita juga gitu ya. Jadi di konten yang gue bikin, ini gue sebut dulu aja, nanti gue ulang pas Anas balik. Oke, here she is. So gue ini Anas, gue nyebut dulu yang konten yang gue bikin, nanti lo tambahin gitu ya. Yang gue bikin adalah ini basic emotional needs of every human being, dan ini yang buat gue emang inilah yang paling penting di 5 tahun pertama, tapi seumur hidup juga kita butuh terus gitu intinya. Iya. Kehadiran tadi ya, presence gitu, ada orang yang bersama gitu ya. Makanya ini coba kalau gue inget-inget, ya makanya gue tuh kecil kalau tidur maunya ditemenin. Pokoknya kayak nggak harus diklonin juga, tapi pokoknya ada orang di situ, gitu. Terus anak-anak suka takut tempat gelap, jadi mereka ke kamar mandi aja, atau ke kamar sendiri bisa ditemenin. Kita nggak usah ngejudge, kamu penakut banget, itu kan label kita. Padahal mereka belum paham. So gue language of love gue bukan physical touch gitu ya. Dan ini kalau hal-hal ini kan preferensi aja gitu. Gue bukan physical touch, tapi gue tetap butuh ditemenin waktu kecil tidur gitu. Kalau gue suka banget dia elus-elus punggungnya sebelum tidur. Itu kayaknya kakak gue tuh kayak gitu. Gue juga nggak tahu sih kalau variasi-variasi ini mungkin bisa diteliti ya, terbentuknya gimana gitu. Tapi gue sih enggak ya gitu. Gue bukannya gue nggak mau dipeluk sama sekali, tapi nggak harus kalau gue gitu. Yang penting ada orang di situ gitu. Abis itu adalah understanding. Ini tadi yang to feel seen and heard itu tadi kan tadi. To ditemenin yang nomor 1 kan yang presence. 2 adalah yang merasa dilihat dan didengar, itu adalah understanding yang nanti akan bertransformasi jadi empati, jadi validasi perasaan dan segala macam gitu. Habis itu security, ini sebenarnya security itu menurut gue overarching everything ya, kayak in everything perlu ada security. To feel safe gitu kan, to feel safe, and dia bisa trust atau percaya orang lain gitu. Dia bisa percaya orang lain ya, utamanya bapak ibunya ya gitu. Makanya kan kalau dikenalin ke orang baru, anak-anak yang slow to warm up mundur dulu. Atau gini, nengok ke
ini kan bapak ibunya jadi berdiri anak kecil ya, Ya. kayak nengok ke atas gitu. Boleh Kalau nggak bapak, gitu ya? iya, Oke tanpa nggak? kata-kata kadang, cuma kayak gini, ketika mama atau papanya kayak ngangguk atau kayak iya gitu, itu dia kayak alright, so this new person gitu ya, this new Ya. person, my mom and dad trust, which means I can trust this person too, gitu. Baru dia mau tuh main sama anak itu atau main sama om atau tante itu gitu. Karena udah diokein sama bapak ibunya, itu adalah security. Dia feel safe, baru dia bisa, kan kita maunya social skills ya. Ini penting banget nih. Ya. Ya ini terlepas dari urutan yang gue akan bahas, social skills itu fondasinya di TK ya, di umur TK gitu. Di Ya, 0 sampai 5 kemampuan tahun. bersosialisasi Iya. maksudnya. Dan nanti dituntutnya adalah ketika kita udah dewasa gitu. Mm-mm. Ternyata akarnya di TK gitu. So ya ini mau dia socialize sama orang lain, give them that secure feeling that they can be with friends or tante. Bisa kok agak jauh dari papa mama, tapi I still see you. Masih Kan bisa kita, kelihatan iya, orangnya. kan kita selalu bilangnya gitu, mainnya jangan jauh-jauh. Tapi boleh main ya, gitu. Jangan terus kamu harus nempel terus sama aku. Itu mah mamanya yang atau mama papanya yang nggak secure gitu. Overprotective itu tadi gitu. Dia harus makanya kitanya harus merasa cukup aman buat bisa ngelepasin dia, tapi masih kelihatan gitu. Karena kalau dia tiba-tiba melakukan sesuatu yang berbahaya, kan kita bisa langsung lari ke sana buat nangkep gitu. Buat dia nggak kejatuhan. Kalau ini sesimpel kalau anak mecahin gelas ya, dan ini sih gue udah ngeliat my brothers and sisters in law, they do this well gitu. Anak mecahin barang, ada orang tua ini anak 0 sampai 5 tahun ya, marah Nas gitu ya. Betul. Kok bisa sih Gimana pecah sih gitu ya? pecah? Itu pertanyaan bisa gue jawab sih. Kok bisa sih pecah? Bisa, soalnya Ya, tangannya bisa belum kuat. Iya. Iya. Kayak tangannya belum kuat, licin. I don't know gitu. Kayak bisa. What kind of question is that gitu ya. So the right thing to do, ini makanya mungkin kalau ada yang mau nanya bisa nanya situasional gitu ya. The right thing to do ketika anak mecahin gelas atau piring adalah safety. Think safety. Angkat dulu dia dari situ. Iya. Angkat dulu karena dia bisa berdarah kalau dia nggak diangkat dari situ. So angkat dulu dia dari situ, make sure dia physically safe, and then ya udah bersihin dulu kan lantainya segala macam, and then we ask them, are you okay? Ada yang sakit, ada yang apa gitu, siapa tahu kecipratan apa sih, luka atau kayak air panas kali or something, I don't know gitu. So are you okay gitu ya. Terus dia udah oke. Baru kita bisa ngajarin kan, next time pegangnya 2 tangan ya, misalnya gitu. Next time ini masukin tas aja gitu misalnya, or something, I don't know. Pokoknya itu bisa tetap diajarin kok, bukan berarti kita kayak oh ya udah aja gitu. Enggak. Tapi sebelum ngajarin, connect dulu. Kan itu connection before correction, connect before you correct gitu. Tetap ada koreksinya, sedangkan terlalu banyak orang tua menurut gue ya, at least dari observasi gue with my clients ya, yang koreksi kagak ada koneksinya, yang nggak kebentuk. Karena kita ngulang pola orang tua kita dulu kali ya, orang tua yang langsung ngekritik dan kita nggak diajarin untuk paham dulu dan connection. Terkait itu ada pertanyaan nih, Kar, dari Ibu Wati R. Saya tidak bisa melupakan pukulan dan teriakan dari orang tua di masa kecil, dan sedihnya saya melakukan hal itu juga ke anak, dan itu bikin rasa bersalah yang nggak bisa hilang. Help me please, gimana kan komentarnya? Selain kayaknya sangat bagus untuk pergi konseling ke psikolog ya, buat bantuan one-on-one. Betul. I would say nonton IG live gue sama Mbak Febri, karena itu exactly yang dibahas kemarin gitu ya, nanti itu ditonton. But other than that, lebih ke meningkatkan self awareness kita ketika kita marah gitu. Kayak ketika kita kesel, ketika kita kesel, harus tahu wujud kesel dalam tubuh kita. Jadi begitu kesel itu mulai muncul, kita aware, sadar gitu ya, kita aware, terus kita jadi tahu, ini gue mulai kesel nih. What do I do with kesel? Kita juga validasi perasaan kita sih sebenarnya, gitu. Aduh, gue lagi kesel. Jadi kalau kita tahu ini bentar lagi udah kayak mau mukul atau mau neriakin gitu misalnya ya. Kalau udah aware masih belum nyampe, kita udah bisa berhenti gitu. Kalau yang udah terlanjur gitu ya, udah terlanjur keluar kata-katanya atau terlanjur pukul gitu misalnya. Ini adalah
kebutuhan dasar berikutnya gitu, yaitu pardon gitu. Pardon atau bahasa kerennya forgiveness lah gitu ya intinya. Minta Gitu. maaf. Minta maaf. Jadi dia perlu dimaafin. Tapi supaya dia tahu rasa, nanti kan kita juga ngajarinnya buat bisa maafin orang lain. Supaya dia bisa, Betul. dia harus tahu rasanya dimaafin gitu. Oh iya Dan dia benar-benar. harus tahu rasanya orang minta maaf ke dia. Kalau enggak, Benar-benar. nggak punya resource-nya, nggak punya eh, Iya. apa sih, nggak punya base-nya gitu untuk kayak apaan tuh maafin orang lain. Suruh ngopi doang bilang say sorry sih bilang-bilang aja sorry. Kayak burung beo tapi nggak paham Iya, rasanya ya dan nggak paham enggak. kenapa. Iya, jadi if you've done something to hurt them, say sorry. Iya. Gitu, say sorry. And ketika dia minta maaf, kita juga maafin. Gitu. Karena itu kebutuhan dia. Karena kalau dia nggak dimaafin, dia akan merasa dia nggak penting, tadi nggak disayang, nggak penting. Padahal kan bukan itu. Maksudnya bukan itu yang orang tua pengen ngomong ke anak ya kan. You guys love your Betul. kids, right? Gitu. So, Iya. iya. Jadi jangan sampai salah kalimat gitu sayang. Padahal mau bilang sayang, tapi keluarnya I don't like you buat dia gitu. Yang terakhir baru ini yang orang lebih sering loncatnya ke sini lupa sama basic-basic yang lain, baru appreciation gitu. Baru apresiasi ya, kayak good job, I see, to feel valued lah, itu dihargai, itu bahasa Indonesianya gitu. Itu perlu di 0 sampai 5 supaya dia tahu, oh, aku berharga. Ini basicnya self esteem gitu. Yang isunya sekarang sebagai orang dewasa di situ-situ aja mulu sih, Nas. I'm not good enough, I'm not good enough, itu kan isunya self esteem. So everyone ini ya, kayak everyone ya, orang tua yang belum orang tua mau jadi orang tua segala macam, pokoknya everyone yang nonton, aku mau menganjurkan kalau kalian saat ini, atau ya saat ini aja deh, bukan yang pernah, kalau kalian saat ini merasa kalian nggak good enough dalam aspek apapun ya, kalian kurang berharga, atau ya itu definisinya insecure adalah merasa nggak cukup gitu, nggak cukup baik gitu ya, nggak berharga, nggak cukup baik. Do check, or do reflect and go back to the first 5 years of your life gitu. And ideally, ideally didampingi profesional gitu, karena sangat bagus kalau bisa bantu profesional. Bakal menyakitkan guys, I can promise you that gitu. Bakal menyakitkan. Kayak diving didampingin sama orang yang ahli ya, Kar ya. Bakal kalau nggak bahaya soalnya gitu. Jadi gua sekarang bisa, kalau gue bolak-balik ke masa lalu gue gitu kasarnya, gue bisa karena gue sudah punya kemampuan untuk mengelola perasaan gue juga, dan gue juga inner child healing journey ya sama psikolog gitu. Tapi itu di situ akarnya guys gitu. Kayak kenapa aku merasa not good enough? Bukan pacar lu yang kemarin, mantan lu yang kemarin mutusin lo yang bikin lo nggak good enough, bukan. Gitu. Bukan bos lu yang bilang kerjaan lo nggak becus yang bikin lo not good enough, bukan. Dia cuma memicu doang gitu. Yang bikin you think you are not good enough is something or an event or something di 0 sampai 5 tahun pertama lo gitu. Iya. Dan tujuannya tahu itu bukan buat ngobok-ngobok masa lalu, tapi kita jadi tahu pola kita, teman-teman. Jadi menyadari pemrograman kita dan jadi tahu mana yang perlu saya ubah gitu ya, Kar ya. Dan jadinya kalau untuk diri sendiri jadinya bisa tahu apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, sama ya ke anak itu yang paling utama tadi ya, ke anak jadinya tidak membuat dia merasa tidak berharga gitu. Dan buat anak 0 sampai 5 tahun gitu ya, tepuk tangan is something. Dia tuh kalau tepuk tangan itu mereka ngeh bahwa oh ini tuh cara orang praise orang lain. Oke gitu. Itu sih yang mereka sebenarnya belajarnya, itu bukan mereka suka banget ditepukin, bukan gitu. Mereka cuma ngeh, oh when I do this and they clap, oh itu gitu. Mereka senyum. Itu senyum gitu. Tapi ada lagi yang kasih, oh kita appreciate dia dengan itu tadi, mainan lah apa segala macem, pergi sana sini, perginya yang kayak maksudnya intinya kita harus kasih yang mahal-mahal ya apa segala macem. Kagak, dia nggak peduli itu harganya berapa. Iya. Dia nggak peduli itu harganya berapa. Dia cuma peduli siapa yang bilang itu ke dia. Yang tadi main ya, siapa yang main itu sama dia
dia nggak peduli itu harganya berapa. Ya, ya. So sorry parents for if you've spent a lot of money on your kids yang 0 sampai 5 ya. Anak remaja sih nanti minta HP, itu urusan lain gitu. Anak 0 sampai 5 tahun nggak peduli mainannya harganya berapa gitu. Apalagi ya Nas, untuk kebutuhan esensial anak 0 sampai 5 tahun ya. Ini semua by the way konkretnya tadi yang Ana sudah sebut ya, kalau yang kelewatan nanti ditonton ulang, lewat bermain, lewat peluk, lewat semuanya sensory based banget deh. Makanya kehadiran sensasi, kita nggak bisa tergantikan. mata, lihat, dengar, sentuh, hidung apa cium Terus gitu kita ya, juga udah tadi cium. interacting sama mereka, interaksi 2 arah, bukan cuma kita suruh-suruh anak, tapi kita lihat responnya mereka, observe, wait and listen, observasi, tunggu dan amati. Terus kita juga ngobrol, jadi kita mesti kayak kaset rusak gitu. Aku concern banget sama anak-anak yang ada keterlambatan bicara. Justru kita itu mesti banyak ngomong sama mereka supaya nanti kalau mereka udah ready, udah siap, mereka udah punya bank kata-kata di kepala. Nah terkait itu ada yang nanya nih Kar, untuk belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris tuh disaranin umur berapa? Gimana kalau pendapat lu, Kar? Gue nggak tahu nih ininya ya, officialnya ya. Tapi kalau gue bisa share-nya pengalaman gue aja. Kalau gue 0 sampai 5 tahun sih bapak ibu gue ngomongnya bahasa Indonesia ya di rumah. Tapi gue dikasih denger bahasa Inggris gitu. Jadi gue tetap dengar terus. Jadi kayak gue absorb. Tapi ngomong sama bapak ibu gue sih bahasa Indonesia gitu. So I don't know, kayak mungkin nggak perlu formal education ya menurut gue ya, tapi dijadikan kayak day to day conversation is fine. Tapi kalau harus kayak nih duduk belajar, bisa nggak? Dia nggak perlu itu menurut gue gitu. Kayak dan kalau mau misalnya ada keluarga yang orang tuanya beda bangsa, jadi one parent one language. Jadi orang tua bapaknya ngomong bahasa Perancis, ibunya Indonesia, itu udah harus satu kalimat. Jangan kayak orang Indonesia dicampur-campur kayak ayo shake hand, dia tuh bingung kayak konsep bahasa gimana. Jadi kalau ngomong, kalau mau bahasa Indonesia semua. Kalau mau bahasa Jawa, subjek, predikat, objek, kalimat bahasa Jawa. Kalau mau bahasa Inggris, subjek, predikat, objek juga bahasa Inggris. Jangan campur-campur, nanti dia bingung. Ya. 2 menit lagi abis kantornya udah muncul. Any last words on like essential needs of a 0 to 5-year-old? Gue sambil mikir nih. Kayaknya sih nggak pernah habis ya buat membahas 5 tahun pertama kehidupan anak. Tapi semoga yang kita sampai di sini ini paling penting-pentingnya, dan semoga juga bisa membantu kita mengenali dulu waktu saya umur 4-5 tahun itu apa ya kebutuhan emosi saya, dan apa yang sudah terpenuhi dan apa yang belum. Karena itu ngebantu kita menjadi diri yang makin baik. Kalau dari Karina? Kalau dari gue, kemarin gue baru nemu quote, tulisannya, when you plant a seed, the day you plant a seed is not the day you eat the fruit. Dia tulis kayak gitu. Bahasa Indonesianya adalah, hari kamu menanam benih, bukan hari kamu makan buahnya. Jadi, sekarang di 0 sampai 5 tahun, belum makan buahnya Bapak Ibu. Kalau lu ngarapin anaknya langsung jadi sekarang, belum. Itu dia kalian baru nanam, nanti pohonnya jadinya pas dia udah gede gitu. So, kalau mau dia berbuah dan berkarya dan apa, tanam benihnya dari sekarang. Ya udah, ini tugasnya orang tua di 0 sampai 5 tahun adalah menanam benih. Jangan pilih-pilih benihnya, jangan kaget kalau nanti benihnya tumbuh jadi sesuatu yang kalian gak suka. Kalian yang nanam benihnya gitu. So pick your seeds. Jangan asal tanam gitu. And tadi anak adalah sponge or tanah yang apa aja juga dia diterima, nanti dia tumbuhin nanti semuanya. So hati-hati gitu. Hati-hati, but we're here. Dan selalu bisa cari bantuan expert ya teman-teman. Yes, we're here. Jangan tenggelam sendirian dan ngerasa aku nggak tahu atau 3, aku nggak yakin, 2, lakuin sendiri, 1, please. abis.